kasih Jakarta Endocrine Meeting telah mengundang saya pada siang hari ini. Salam hormat saya untuk seluruh profesor, dokter, rekan sejawat, trainee, PPDS, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya lihat banyak mahasiswa FKUI yang saya sayangi. Terima kasih telah berkumpul pada siang hari ini. Jadi topik yang diberikan untuk saya ini lumayan cukup berat ya, diagnostik molekuler, perkembangan mengenai stratifikasi risiko karsinoma tiroid. Jadi karena dititipin pesan bahwa diawali dengan kasus, maka mungkin sebagai trigger case ini adalah gambaran FNA dari seorang 35 tahun ya, wanita dengan T-RADS 3 dan FNA-nya tuh indeterminate thyroid nodul, dan dilakukan molecular testing dan keluar adalah Harahap Q61R mutation. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang demikian? Mungkin saya mulai dulu dengan evolusi dari diagnosis tumor tiroid. Jadi bukan zaman dulu ya, masih berlanjut hingga sekarang. Jadi sebenarnya secara pendekatan yang tradisional, kadang-kadang untuk mendiagnosis tumor tiroid itu perlu operasi untuk mendapatkan diagnosis yang definitif. Namun seperti kita tahu bahwa tidak semua neoplasma tiroid itu harus dioperasi ya, karena dia costly, risky, dan juga penurunan quality of life, sehingga memang tumor-tumor tiroid saat ini bersifat lebih banyak indolen, dan sehingga kita tuh lebih melakukan fenomena deeskalasi, di mana tidak semua tumor tiroid itu adalah indikasi operasi. Nah, muncullah molekuler testing yang di luar negeri sudah berkembang dan sudah rutin dilakukan, sehingga integrasi antara traditional approach yang tadi melibatkan surgery dan juga dengan adanya molecular testing dapat dijadikan strategi klinis yang penting, sehingga setiap pasien itu ditreat dengan personalized management. Nah, hal ini sebenarnya perlu saya utarakan karena di WHO 2017 dan di WHO 2022 terdapat perbedaan klasifikasi neoplasma tiroid. Kita bisa lihat di sini ada sisipan neoplasma baru, yakni invasive encapsulated follicular variant PTC, yang di tahun 2017 dia masuk ke dalam subset dari PTC. Jadi kalau misalnya saya boleh jelaskan bahwa PTC tetap ada ya, PTC, namun ada subset baru, jadi invasive encapsulated follicular variant PTC. Nah, PTC-nya sendiri tetap memiliki subset sendiri, yakni infiltratif follicular. Jadi sekarang ada dua macam entitas PTC yang follicular. Yang pertama, invasive encapsulated follicular variant PTC. Yang kedua, infiltratif follicular variant PTC. Nggak sampai ujung ya. Follicular variant PTC. Nah, kenapa WHO tiba-tiba mengganti dari 2017 dengan WHO yang terbaru entitas ini? Karena invasive encapsulated follicular variant PTC dia termasuk golongan RAS-like. Jadi RAS mutant neoplasm. Sedangkan infiltratif follicular variant PTC adalah grup BRAF-like. Jadi dia memiliki dua perangai yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan di dalam subset PTC. Nah, kita mengetahui terdapat banyak perubahan mutasi genetik ya. Jadi ada yang germline dan somatic mutation, dan seluruhnya ini bisa terjadi di neoplasma tiroid ya, dari mutasi titik, fusion, copy number alteration, dan lain-lain. Nah, ini adalah sebenarnya basic dari pembagian klasifikasi molekuler PTC. Ini ditulis oleh guru saya, Profesor Nikiforov. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah mengerti bagan ini, sudah mengerti klasifikasi molekuler yang ada saat ini. Jadi pada keadaan normal, hyperplastic nodul tentunya tidak ada genetic alteration. Nah, namun apabila dia menjadi neoplasma yang dimulai dengan neoplasma jinak, kemudian borderline,
kemudian well differentiated cancer, dan de-differentiated cancer atau yang poorly diff, maka dia akan mengalami semacam cascade. Jadi yang pertama, jadi kita punya 3 yang utama, yakni BRAF-like alteration, RAS-like alteration, dan copy number alteration. Nah, BRAF-like alteration itu adalah tumor-tumor yang menyerupai BRAF V600E perangainya. Nah, dia tuh ditemukan pada kalau early cancernya yakni micro PTC ya. Jadi dia nggak punya lesi jinak kalau yang BRAF-like. Dia langsung ke early cancer. Jadi micro PTC. PTC tapi ukurannya kurang dari 1 cm. Lalu kemudian dia berlanjut menjadi classical PTC yang kita ketemukan sehari-hari, paling sering classical PTC ya. Ini adalah grup BRAF-like. Nah, yang kedua ini adalah grup RAS-like. Jadi dia RAS atau perubahan mutasi yang lain menyerupai RAS. Nah, dia ini bisa ditemukan pada lesi benign yakni follicular adenoma, tapi juga borderline yakni NIFTP. NIFTP panjang sekali namanya, jadi saya singkat NIFTP ya. NIFTP itu non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features. Nah, jadi intinya NIFTP itu lesi borderline ya. Nah, dia juga bisa kena RAS ya. Nah, apabila dia juga mengenai ada mutasi tambahan seperti IFAX, maka dia akan berubah menjadi well differentiated cancer yakni follicular thyroid carcinoma dan encapsulated follicular variant PTC yang tadi entitas baru itu. Jadi grup ini adalah grup folikular. Yang atas itu grup lebih ke papiler gitu. Nah, yang ketiga adalah copy number alteration ya. Ini biasanya mengenai pada mitokondria, DNA mitokondria. Nah, ini ditemukan pada Hurter cell adenoma dan Hurter cell carcinoma atau onkositik ya. Jadi karena dia perubahannya lebih ke mitokondria gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah yang nomor 1 BRAF-like dan yang nomor 2 RAS-like karena dia perangainya beda. Nah, tapi semua ini adalah grup benign to well differentiated cancer. Apabila ada additional mutation oleh TERT, tipe 53, PIK3CA, AKT1 dan PTEN, maka dia bisa berubah menjadi de-differentiated cancer. Baik poorly differentiated thyroid carcinoma, anaplastic carcinoma, dan yang terbaru high grade DTC ya, high grade differentiated thyroid carcinoma. Jadi intinya untuk jadi yang grup ini yang pertama ini yang di sebelah kiri ini adalah driver mutation. Kalau kita bilang driver mutation apa? Yang mencetuskan gitu. Dia yang mencetuskan. Tapi ketika dia dapat second hit atau additional mutation dan mutasinya mutasi-mutasi galak seperti TP53, TERT dan segala sebagainya ini, maka dia akan masuk ke menjadi bukan yang well differentiated namun yang poorly differentiated atau de-differentiated cancer gitu. Jadi ini adalah basicnya ya dari klasifikasi molekuler. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu kenapa BRAF dan RAS berbeda. Jadi baik BRAF V600E, kemudian RTK fusion, jadi Rad sama Anthrax masuk ke RTK fusion, dan juga RAS, dia itu mengikuti jalur MAPK. Semuanya itu mengikuti jalur MAPK. Nah, namun bedanya BRAF itu dia bersifat monomer sehingga dia itu tidak sensitif terhadap inhibisi negatif yang dikeluarkan oleh downstreamnya, sehingga sinyalnya itu sangat besar. Sinyal MAPK-nya itu sangat besar. Akhirnya karena sinyalnya tinggi, proliferasi selnya sangat tinggi. Karena proliferasi selnya sangat tinggi, diferensiasinya lebih rendah. Nah, kalau saya sebut diferensiasi artinya adalah kemiripan dia dengan normal. Makin mirip dengan normal, makin bagus diferensiasinya. Karena dia istilahnya masih bisa menghasilkan tiroglobulin dengan baik atau NIS ya, natrium iodine symporter yang baik gitu ya. Nah, berbeda dengan BRAF berbeda dengan BRAF, grup
RTK fusions dan RAS, dia juga melewati jalur MAPK, tapi dia tidak monomer, dia ada jalur lain PRA, dan dia juga masih terima nih inhibisi negatifnya downstreamnya. Jadi istilahnya dilarang, jangan terlalu tinggi ya signalnya, dia masih dengerin. Nah sehingga dia masih menunjukkan diferensiasi yang baik gitu. Jadi kalau kita lihat diferensiasinya akan semakin baik ke arah RAS. Nah, diferensiasi ini akan menentukan perangai tumor juga, makanya dia lebih indolen. Nah, oleh karena itu, The Cancer Genome Atlas mengeluarkan peta ini di mana ada dua peta, BRAF-like dan RAS-like. Nah, kalau kita lihat di peta ini, beberapa mutasi masuk ke BRAF-like, seperti BRAF V600E masuk BRAF-like, BRAF fusion masuk BRAF-like, kemudian RAD masuk BRAF-like. Sedangkan yang RAS-like yang masuk adalah grup RAS tentunya, NRAS, HARAS, KARAS, dan juga PPR gamma. PPR gamma, IFAX juga masuk RAS-like. Dan kalau kita lihat di peta ini, biru dan merah sangat berbeda. Jadi memang grup BRAF-like dia perangainya mirip. Sedangkan RAS-like dia perangainya mirip juga gitu. Jadi dibagi dua oleh TCGA. Nah, kita harus mengetahui bahwa setiap mutasi ini berbeda perangainya, seperti BRAF V600E. Dia biasanya berhubungan dengan PTC dan sifatnya lebih agresif. Dan dia senang ke KGB karena dia suka invasi limfatik. Sedangkan RAS, dia ini spektrumnya luas seperti yang tadi saya bilang, dari folikular adenoma, NIFTP, hingga folikular karsinoma. Dan dia low spesifitas untuk malignasinya lebih low dibandingkan yang BRAF. Nah, RAD PTC, kalau kita ingat tadi di grup itu, dia masuk ke BRAF-like, jadi dia memang lebih agresif. Sedangkan PAX8 PPR gamma fusions lebih sering ditemukan di folikular thyroid karsinoma dan beberapa folikular adenoma. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa mutasinya itu terbagi dua gitu ya. Nah, jadi prinsip dari stratifikasi molekuler dimulai dengan kita tuh membagi neoplasma itu berdasarkan underlying mutationnya, dan kemudian kita membuat diagnostik panel. Tumor mutasi-mutasi mana aja yang masuk ke sini, mana yang ke sini, sehingga kita bisa mengklasifikasikan dia menjadi low risk, intermediate, dan high risk, gitu ya. Dan sehingga bisa memberikan ini ya pattern untuk strategi penanganan pasien dengan lebih baik. Jadi di Indonesia saya rasanya saya sering berdiskusi dengan Dr. Diki, kita belum melakukan secara rutin pemeriksaan molekuler di pasien kanker tiroid ya, pasien neoplasma tiroid untuk pelayanan selain penelitian. Jadi saya dengan prof-prof grup dari RCM dan juga dari Darmais ya, kita melakukan dan memeriksa sendiri BRAF, kita bisa dapat RAS dan juga TERT, walaupun memang hasil BRAF kita lebih rendah dibanding hasil di luar negeri jauh. Nah, itu masih menjadi misteri ya, kenapa hasilnya masih lebih rendah, padahal waktu itu kita udah menggunakan banyak sampel ya, 222 sampel karsinoma tiroid. Nah, sekarang saya mau memaparkan kenapa sih harus pakai molecular testing, kenapa tidak traditional approach aja seperti dulu gitu ya. Jadi penelitian ini bagus sekali, dia tuh melihat tumor-tumor dengan hasil FNAB, BTSD3 dan BTSD4. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa FKUI baru tahu kalau BTSD itu sebenarnya dia tuh adalah lesi yang intermediate ya, BTSD3. Sedangkan BTSD4 dia itu follicular neoplasm. Nah, jadi tapi bukan karsinoma gitu. Jadi dia kayak tengah-tengah. Nah, kalau misalnya keluar BTSD3 dan BTSD4, biasanya klinisi akan mulai berpikir, keluarnya intermediate nih, indeterminate gitu ya. Saya operasi nggak ya, gitu kan? Nah, waktu dulu umumnya dioperasi. Jadi dari penelitian ini 32% daripada BTSD3 mengalami operasi dan 75% dari BTSD4 juga mengalami operasi. Tapi hasilnya hanya 31% dari BTSD3 yang ganas dan hanya 17% dari BTSD4 yang ganas. Dalam arti 72%
pasien dengan indeterminate thyroid nodul mengalami operasi yang sebenarnya mereka nggak perlu dioperasi karena lesinya itu benign gitu. Nah, oleh karena itu dilakukanlah penelitian lanjutan. Oke, kalau misalnya dari FNAB sulit membedakan jinak ganas, kita tambah molekuler testing. Nah, di penelitian ini dia yang masuk ke indeterminate thyroid nodul, dia lakukan molekuler test. Apabila dia positif molekuler test, dilakukan lobektomi. Kalau negatif, diobserve. Nah, ini terkesannya ideal ya. Oh ya udah, kalau memang dari FNAB-nya indeterminate, kita lakukan molekuler aja. Kalau molekulernya positif, kita bisa langsung operasi, gitu kan ya. Istilahnya kan, wah ada mutasi genetik nih, berarti kan ada kelainan, pasti udah ada tumor, jadi operasi aja gitu. Nah, tapi itu adalah pola pikir yang lama, karena sekarang tiroid itu karena dia mutational burden-nya rendah, dia tuh istilahnya orangnya tuh nggak akan mati karena karsinoma tiroid. Karena tumor tiroid, dia matinya karena yang lain, karena jantung, karena DM, karena dia itu stable over time gitu. Jadi experts mulai berpikir kita kayaknya harus deeskalasi deh hal ini gitu. Nah, ini dibuktikan bahwa ternyata molekular test itu tidak bisa solve the problem entirely, karena beberapa tumor yang menunjukkan mutasi seperti PTEN, IFAX, dan juga RAS ternyata menunjukkan probabilitas malignansi low hingga intermediate. Jadi dia itu molekular test tuh tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi dia ada positif dan negatifnya. Nah, ini dibuktikan melalui penelitian ini. Jadi penelitian ini mengumpulkan tumor-tumor dengan RAS positif yang tidak direseksi. Nah, dikumpulkan dan dilihat over time. Ternyata dia stabil gitu loh. Jadi tidak semua hasil molekuler yang menunjukkan gambaran hasil molekuler misalnya keluar positif nih, tapi NRAS gitu ya. Tidak semuanya harus direseksi. Oleh karena itu, judgement klinik itu tetap adalah yang utama gitu ya. Jadi semuanya itu bersifat harus komprehensif, tidak bisa dari sitologi saja, tidak bisa dari molekuler saja. Nah, inilah sebabnya karena RAS itu bisa ditemukan di benign follicular adenoma yang hanya memerlukan monitoring, juga bisa ditemukan di NIF tepi yang adalah tadi saya bilang tumor borderline yang dia sebenarnya perlu lobektomi dan tapi tidak perlu radioaktif iodine ablasi gitu ya. Dan folikular karsinoma. Jadi range-nya tuh luas. Kalau folikular karsinoma, pasiennya itu harus dioperasi dan harus dilihat entirely karena dia tuh punya kecenderungan untuk invasi vaskular. Akhirnya gimana? Pasiennya distan meta. Nah, inilah bedanya pasien RAS dan BRAF. BRAF seperti tadi saya bilang, dia tuh lebih ke KGB. RAS lebih ke distan meta. Jadi harus hati-hati ya. Jadi nah, terakhir kemarin tuh di jurnal tiroid ya, itu jurnal yang paling prominent untuk saat ini untuk tiroid, Profesor Kakudo CC saya, dia bikin letter to the editor yang bilang bahwa oke, diagnostik lobektomi itu dia costly, risky gitu-gitu ya, tapi molecular testing tuh tidak entirely resolve karena yang tadi bahwa molecular testing tuh nggak bisa bedain NEF-TP dan CA. Akhirnya semua yang mutant RAS dia bilang masukin ke grup malignansi. Nah, jadi dia tidak spesifik. Oleh karena itu dia itu menekankan bahwa molecular testing must be reserved for cases di mana hasilnya itu dapat merubah clinical management gitu. Jadi dalam arti misalnya dari sini hasil molecular testing itu tidak bisa hanya positif dan negatif. Hanya misalnya kalau dia high probability untuk malignancy di mana ditemukan BRAF atau RAD, maka oke, surgical intervention itu make sense. Sedangkan kalau yang intermediate ditemukan dia RAS dan bisa ditemukan di berbagai macam jenis, maka dia perlu judgement klinis lebih lanjut untuk menentukan apakah tetap wajib operasi atau tidak. Dan kemudian apabila dia low probability di mana mutasinya negatif, maka likely benign, jadi itu surveillance saja. Nah, itu dari grup yang indolen. Nah, bagaimana dengan grup yang high risk? Penelitian ini penelitian yang bagus banget. Jadi dia mengumpulkan
pasien-pasien yang high risk menurut ATA. Nah, jadi ATA itu adalah American Thyroid Association. Dia tuh membuat klasifikasi low risk, intermediate, dan high risk. Ya, jadi macam-macam dia kalau di ATA itu, dari jenisnya, ukurannya, jumlah KGB, besar KGB, macam-macam. Nah, kan pasien itu diklasifikasikan kan. Selama ini kita selalu pakai ATA. Nah, tapi dia mengumpulkan nih, oke, coba kumpulin yang ATA-nya high risk. Nah, dia mengumpulkan beberapa ratus ya, 108 kasus yang ATA-nya high risk. Lalu dia periksa genetiknya. Dia periksanya semua, berarti whole genome ya. Dia ketemu 130 genetic variants dan tetap yang paling sering tuh BRAF diikuti dengan yang lain ya. Nah, dia klasifikasikan TERT, TP53, PIK3CA dan AKT1 sebagai yang high molecular risk. Nah, jadi sekarang mereka ini mendetek grup high risk ATA, berapa sih yang punya high molecular risk gitu. Ternyata hanya 30%, 29,6 tepatnya. Jadi dari yang grup high risk ATA cuman sepertiga yang sebenarnya memiliki profil genetik high risk gitu. Nah, jadi dari penelitian ini adalah trigger buat kita ya. Jadi sebenarnya nanti klasifikasi memang tidak bisa ATA saja, tidak bisa molekuler saja, harus integrate gitu ya. ATA akan ada di 2025 atau 2026 ini, draftingnya sudah mulai ada yang terakhir. Jadi sebenarnya dari drafting terakhir saya dapat, katanya dia akan tulis bahwa routine genomic evaluation pada DTC is not recommended prior to surgery unless resultnya itu bisa merubah clinical management, dalam arti menemukan tumor-tumor yang mutasi-mutasi yang tadi tuh P10, TP53, TERT gitu-gitu ya. Nah, Bethesda mengeluarkan clinical management untuk grup Bethesda 3 dan 4 ini juga tidak fix. Dia bilang bisa repeat FNA atau molecular testing dan diagnostik lobektomi. Jadi tergantung, ini semua tergantung klinisi gitu ya. Nah, karena molekulernya sudah bersifat istilahnya fix gitu ya, jadi itu ada panel-panel molekuler, istilahnya ada paketnya. Tyrosik ini ditemukan oleh guru saya Profesor Nikiforov, sekarang sudah masuk ke Tyrosik varian 3, dia periksa DNA, RNA, whole genome juga bisa gitu ya. Tapi karena secara rutin dilakukan, di Amerika tuh secara rutin dilakukan ya untuk lesi-lesi indeterminate, jadi biasanya dia udah punya panelnya. Nah, Prof. Nikiforov juga yang mencanangkan panel itu. Jadi dia tuh sebenarnya waktu itu dia karena dari Rusia ya, jadi dia menemukan yang kena Chernobyl ya. Jadi dia menemukan Red PTC, mutasi Red PTC fusion gene pada pasien-pasien yang kena radiasi gitu. Nah, jadi bahkan untuk yang karena ini udah jadi komersial gitu ya, bahkan setiap pasien periksa tyrosik tuh dia dapat sharing profit gitu. Nah, Afirma sebenarnya komplementer sama juga dia pakai mRNA expression. Jadi sebenarnya tergantung pakai yang mana sih. Kalau di Amerika kita memang pakainya tyrosik hingga saat ini. Nah, jadi kekuatannya adalah dia memiliki high negative predictive value. Jadi dia bisa menurunkan operasi yang tidak terlalu diperlukan untuk benign nodul, kemudian bisa untuk meningkatkan akurasi diagnostik dan juga personalized risk assessment, dan tentunya akan menurunkan cost ya. Limitationnya dia ada limited positive predictive value yang tadi RAS, kemudian ada interpretation challenges karena untuk baca molekuler tuh perlu bioinformaticians yang handal ya, kalau nggak bisa salah baca, dan tentunya akses dan cost yang sulit gitu ya. Nah, pada area dengan resource limited setting seperti kita, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak punya molecular testing? Kita harus menguatkan interpretasi sitologi kita gitu ya. Jangan sering-sering di Bethesda 3 atau AUS, jadi harus bisa lebih spesifik lagi sehingga bisa bantu klinisi. Juga clinical expertise, dan paling penting tuh PPK ya, PPK yang adekuat di klinis, dan juga ultrasound ya, yang setelah ini akan dibawakan Dr. Indrati. Menurut saya itu penting sekali, TIRADS itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke case di kita, dia FNA-nya indeterminate thyroid nodule,
T-Rads-nya T-Rads 3, molekuler testingnya keluar Haras, ingat Haras berarti masuk ke grup RAS like, sehingga dia behave, kita harus berhati-hati dari benign, borderline hingga malignan ya. Nah kasus ini kemudian dioperasi dan sebenarnya keluarnya jadinya benign microfollicular adenoma yang sebenarnya tidak perlu dioperasi, hanya surveillance saja. Terima kasih. Sebagai konklusi, maka kita harus open ya untuk molecular stratification. Pasti kita akan ke sana sedikit lagi karena alatnya udah ada ya. Dr. Diki udah punya NGS. Namun kita harus bijaksana untuk menentukan pembacaannya itu. Jadi jangan hanya positif dan negatif. Ingat pesan saya bahwa dia bisa ditemukan di tumor-tumor jinak yang sebenarnya tidak perlu operasi gitu ya. Tentunya harus integrasi dengan sitologi, imaging, clinical data, dan kepentingan pasien sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Profesor sekalian dan teman-teman sejawat, dokter, anak-anak mahasiswa, mungkin saya sebutnya anak ya karena kalau Agnes bilangnya adik. Terima kasih untuk undangannya. Saya melanjutkan apa yang tadi dokter Agnes sampaikan, tapi dokter Agnes mungkin jauh ya, kita kembali sedikit ke arah yang lebih kelihatan dengan mata, yaitu mengenai thyroid cancer imaging dari pertama kali kita menemukannya sampai dengan follow up-nya. Nah, sebagai introduksi tentu kita tahu sekarang semakin banyak kita temukan keganasan dan kita tahu bahwa yang terbanyak adalah kanker tiroid di antara organ-organ endokrin, di mana tata laksananya membutuhkan multidisiplin dari berbagai disiplin ilmu. Dan salah satunya adalah radiologi, di mana perannya cukup penting dalam diagnosis, staging, treatment planning, dan surveillance. Nah, kapan saja kita lakukan pemeriksaan imaging? Pertama-tama tentu jika kita menemukan adanya suatu nodul yang kita curigai. Kita evaluasi itu menjadi initial assessment-nya atau penilaian awal, kemudian staging untuk preoperatif, di mana kita menilai ekstensi tumor, adanya keterlibatan kelenjar getah bening. Setelah itu apabila pasiennya dioperasi, post operasi masih lagi ke radiologi untuk surveillance. Kita lihat apakah kita temukan residual atau penyakit-penyakit recurrent, dan pada kondisi-kondisi advance untuk menilai adanya distant metastasis. Nah, untuk thyroid nodul sendiri merupakan temuan yang cukup sering di dalam praktek-praktek klinis dengan perkiraan sekitar 5% sampai 15% adalah nodul yang ganas. First line imaging atau lini pertama imaging untuk modalitasnya adalah dengan ultrasound. Ultrasound sekarang ini kan tersebar di mana-mana, jadi rasanya mungkin bisa menjadi panduan untuk inisial awal apabila menemukan nodul. Dikatakan sensitivitasnya sekitar 82 sampai 97% dan spesifitasnya bisa mencapai 95%. Apabila nodul yang kita curigai itu mengarah kepada sesuatu yang mengarah maligna, tentu akan dilanjutkan dengan guided FNAB. Nah, modalitas yang lain yang masih ada juga di radiologi adalah CT atau MRI. Kapan kita lakukan CT atau MRI? Yaitu bila kita mencurigai adanya ekstensi intratorakal. Kemudian apabila ingin diketahui apakah ada stenosis atau kompresi pada trakea akibat dari adanya pembesaran tiroid itu sendiri. Kemudian juga dipakai untuk mapping dari seluruh kelenjar getah bening yang ada di leher, adanya ekstensi tumor yang jauh ataupun di daerah retrofaring, kemudian invasi dari tumor ke traktus aerodigestif ataupun adanya kemungkinan invasi pada nervus laryngeal rekuren. Nah, jadi secara overall ini ada beberapa imaging yang bisa kita pakai dalam tata laksana kanker tiroid. Seperti tadi, yang pertama adalah ultrasound, yaitu sebagai lini pertama untuk mendeteksi atau mengevaluasi nodul. Kemudian kita juga bisa melihat kelenjar getah bening, dan bila
diperlukan bisa menjadi guidance untuk FNAB. Di lini pertama di kedokteran nuklir itu adalah thyroid scintigraphy, merupakan imaging fungsional juga untuk menegakkan diagnosis dari karsinoma tiroid. Kemudian ada imaging yang lain yaitu PET dan PET-CT yang direkomendasikan untuk mendeteksi rekurensi atau untuk penyakit-penyakit yang iodin negatif. CT dan MRI baru kita gunakan untuk menilai invasi lokal, adanya bulky nodes atau metastasis jauh jika diperlukan. Dan sekarang ini berkembang artificial intelligence atau AI di mana kita bisa pakai untuk meningkatkan interpretasi dari lesi yang kita temukan, kemudian kita bisa lakukan meyakinkan lagi standarisasi tiratsnya dan memprediksi agresivitas dan risiko rekurensinya. Nah, dari pemeriksaan ini sebagian merupakan pemeriksaan di kedokteran nuklir seperti PET dan thyroid scintigraphy, mungkin tidak terlalu saya singgung. Kita mulai dengan ultrasound yang merupakan first line imaging. Apa gunanya ultrasound kalau kita menemukan nodul? Pertama, kalau kita ketemu nodul, maka kita harus perhatikan morfologi dari nodul tersebut. Lalu lihat apakah ada extra thyroid extension. Kemudian lihat lobus yang kontralateralnya, apakah ada juga nodul di sana. Setelah itu evaluasi seluruh kelenjar getah bening yang ada di daerah leher. Pemeriksaan tersebut bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih advance untuk lebih memastikan karakter dari nodulnya itu, yaitu bisa dengan elastografi, di mana kita bisa melihat kekakuan jaringan dengan menggunakan USG, dan juga bisa ditambah dengan power Doppler untuk menilai peta vaskuler dari lesi yang kita temukan. Jadi fitur kunci untuk morfologi adalah kalau ketemu lesi yang hipoekoik, ada mikrokalsifikasi, tepinya irreguler, kemudian bentuknya lebih tinggi daripada lebar, kemudian kita masukkan ke dalam stratifikasi standar risiko, yaitu dengan menggunakan tirats. Kemudian nodul yang kita curigai bisa dilanjutkan dengan atau kita rekomendasikan untuk dilakukan FNAB. Jangan lupa evaluasi kelenjar getah bening. Doppler dan elastografi itu adalah pemeriksaan tambahan. Kurang lebih skematiknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada nodul yang ekodensitasnya atau densitasnya lebih rendah dari kelenjar tiroidnya, itu kita curigai. Lalu lihat tepinya, apakah tepinya licin atau berlobulasi atau irreguler. Lihat di dalamnya apakah ada komponen kalsifikasi, mikrokalsifikasi, kemudian bentuknya apakah taller than wide. Nah, lesi-lesi yang seperti itu kalau kita temukan, kemudian kita evaluasi. Jadi ada sekitar 5 kategori yang harus kita evaluasi dengan USG. Yang pertama adalah komposisinya, kemudian ekogenisitasnya, lalu bentuknya, tepinya, dan fokus-fokus kalsifikasi yang ada. Nah, itu semuanya di sini sudah ada bantuannya. Apakah kalau dari komposisi nodulnya itu kistik atau sebagian kistik atau bentuknya spongiform atau padat dan seterusnya, itu semua ada skornya. Tinggal nanti temuan yang tadi kita masukkan ke dalam scoring ini. Dari scoring ini lalu kita masukkan ke dalam sistem yang namanya Thyroid Imaging Reporting and Data System. Itu yang disebut atau disingkat dengan TIRADS. TIRADS ini pertama kali didevelop oleh American College of Radiologists. Nah, dari angka penjumlahan tadi ini, nah kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada tabel yang terdiri dari scoring, klasifikasi, dan rekomendasinya. Nah, dari jumlah yang tadi ini semua, kita masukkan ke dalam scoring ini, maka kita akan dapatkan kalau misalnya nilainya 2, ya masuk TIRADS 2, 0 TIRADS 1, dan seterusnya 3, 4, sampai dengan yang tertinggi adalah TIRADS 5. Dengan scoring kalau dia lebih dari atau sama dengan 7, itu masuk ke TIRADS 5. Nah, setelah itu dari situ kita bisa lihat klasifikasinya. Sampai dengan TIRADS 2 itu masih kelompoknya yang tidak perlu kita curigai. Tetapi kalau sudah mulai TIRADS 3, maka kita masuk ke dalam kecurigaan yang sifatnya ringan.
menjadi sedang di tirats 4 dan highly suspicious bila kita angkanya mencapai tirats 5. Nah, dari tirats tersebut kita bisa melakukan rekomendasi apakah perlu dilakukan FNAB atau tidak. Tergantung dari tiratsnya, semakin besar tiratsnya maka temuan nodul yang semakin kecil yang semakin kita maksud saya nodul yang mengarah kepada maligna semakin kita sarankan untuk dilakukan FNAB. Seperti di sini untuk tirats 3 nodul yang lebih dari 2,5 cm baru disarankan untuk FNAB. Sedangkan tirats 4 itu lebih dari 1,5 cm dan tirats 5 lebih dari 1 cm saja sudah kita sarankan untuk dilakukan FNAB. Nah, bagaimana dengan imaging tambahan tadi? Ada 2 yaitu Doppler dan elastografi. Doppler itu adalah penilaian untuk melihat vaskularisasi yang ada di nodul dan di lymph node-nya. Ini merupakan pemeriksaan tambahan, bukan pemeriksaan tersendiri yang dapat kita pakai untuk membantu membedakan antara nodul ini apakah jinak atau ganas. Nah, kita lihat gambaran pola vaskulernya. Ini seperti contoh ini kalau dilakukan gambaran Doppler maka akan keluar peta vaskulernya. Kalau gambaran vaskulernya berantakan seperti gambar ini, kemudian di dalam lesinya sendiri banyak vaskuler, kita sudah atau kita akan mencurigai bahwa lesi ini maligna. Dan sebaliknya kalau peta vaskulernya sedikit dan biasanya pada tepinya saja, maka kita berpikir ini suatu lesi yang benigna. Selain itu juga kita bisa lihat bagian mana dari vaskuler yang paling aktif. Itu bisa kita menjadi panduan untuk tempat di mana dilakukannya FNAB karena bisa menjadi area target. Nah, yang lainnya lagi adalah elastografi. Ini juga pemeriksaan tambahan yang bisa menambah untuk mengarahkan kepada sesuatu nodul ini jinak atau ganas. Yang dinilai adalah kekakuan jaringan. Jadi semakin atau stiffness, semakin stiff atau kaku suatu jaringan maka kita asumsikan dia semakin ke arah maligna. Nah, ada 2 teknik yaitu yang strain elastografi yaitu kita bermain dengan warna atau shear wave elastografi ini dengan kuantitatif atau dengan angka. Strain elastografi ini sebagai contoh gambar di sini misalnya kita temukan ada nodul lalu kita lakukan elastografi, kita lihat warnanya. Biasanya semakin gelap warnanya atau bila terjadi ada heterogen dari warna tersebut kita harus hati-hati dan kita masukkan ke dalam scoring. Di sini ada 2 kategori scoring, terserah mau pakai yang mana, bisa pakai rago, bisa pakai asteria. Skornya intinya semakin tinggi skornya, semakin gelap warnanya maka tendensi semakin ganasnya menjadi semakin tinggi. Kalau tadi kita sudah bicara nodul dengan tirats, kita harus juga lihat kelenjar getah beningnya. Harus kita kenali secara imaging kelenjar getah bening yang normal dan kelenjar getah bening yang maligna. Nah, secara imaging kelenjar getah bening yang normal pada USG kita akan mudah menemukan kelenjar getah bening. Itu biasanya gambarannya ada komponen korteksnya, tepinya ada kapsulnya, dan di tengahnya ada medula, di mana di dalamnya berjalan pembuluh darah yang kita sebut sebagai hilus. Nah, kita kenali kelenjar getah bening ini kalau dia benigna, biasanya bentuknya oval, rasio antara panjang dan tebalnya ini lebih dari 2, kemudian di dalamnya ada sentral hilus. Kalau kita lakukan power Doppler maka kita akan temukan adanya vaskuler di daerah sentral. Itu adalah karakter-karakter dari kelenjar yang benign. Hanya hati-hati kadang-kadang kelenjar getah bening ini yang kita temukan kecil sekali sehingga sentral hilumnya tidak tervisualisasi. Jangan disalahartikan bahwa itu adalah kelenjar yang metastasis. Nah, untuk kelenjar-kelenjar yang maligna, bentuknya hampir selalu membulat, artinya rasio yang tadi lebih dari 2 menjadi lebih kecil, lebih pendek, kemudian sentral hilusnya hilang, lalu tepinya irregular atau kadang-kadang ada bulging, dan biasanya kalau kita Doppler, maka vaskulernya tidak seperti yang
yang ini bagus, tetapi vaskulernya akan berantakan dan akan semakin kuat prediksi kita kalau kita temukan adanya mikrokalsifikasi atau degenerasi kistik ataupun adanya nekrosis. Nah, ini adalah contohnya yang tadi saya bilang vaskularisasinya jadi berantakan, tidak dihilus saja atau ada komponen kistiknya, itu harus hati-hati dan bentuknya yang membulat. Dikatakan untuk strong prediktornya jika bentuknya membulat dan tidak ada hilus di dalamnya. Itu tadi kita dengan gambar yang tadi kita bisa melakukan atau kita bisa menentukan gambaran dari kecurigaan ke arah nodul. Nah, sekarang bagaimana dengan surveillance-nya? Jadi kalau pasien sudah dioperasi tentu akan balik lagi ke radiologi untuk dievaluasi. Ini ada beberapa pemeriksaan yang bisa dipilih. Nah, surveillance ini digunakan untuk mendeteksi rekurensi lokal yang tidak kita harapkan tentunya, dan kemungkinan adanya nodul-nodul baru. Dan untuk mengevaluasi bila kita menemukan adanya KGB yang abnormal ataupun adanya massa di thyroid bed-nya. Kapan sih dilakukannya? Segera setelah operasi, kondisi stabil, lakukan USG. Kemudian follow up 6 bulan, setelah itu per tahun, dan biasanya kita butuh long term follow up karena risiko rekurensinya, di mana dikatakan risikonya sekitar 5-20% dan bisa terjadi bertahun-tahun setelah operasi. Nah, dalam keadaan normal post operasi, maka kita akan menemukan area yaitu di antara arteri karotis dan trakea, yaitu di bednya dari tiroid itu sendiri. Kita akan melihat adanya gambaran yang biasanya homogen dan sedikit hiperekoik akibat dari adanya jaringan fibrofatty tissue yang tertinggal di sana. Nah, karena tiroidnya sendiri udah diangkat, kita bisa lihat strap muscle yang di bagian anterior dan di sebelah kiri ada esofagus, biasanya kadang-kadang mengisi daerah tersebut. Jadi kalau ketemu gambaran seperti itu, ya kita anggap bahwa itu hasilnya baik, tidak ada nodul yang patut kita curigai. Nah, setiap ketemu nodul baru pada thyroid bed, maka kita harus hati-hati. Pikirkan kemungkinan suatu rekurensi. Tentu harus dihubungkan dengan histori klinik, dengan imaging sebelumnya, ataupun bila perlu dengan FNAB. Gambaran nodul jinak, jika kita menemukan seperti ini di thyroid bed, ada nodul yang ekogenitasnya lebih rendah atau hipoekoik, lalu kita lihat ada internal echo di dalamnya. Kalau kita lakukan potongannya kita buat longitudinal, maka kita akan temukan echo yang di dalam nodul ini gambarannya paralel dengan jaringan sekitarnya. Biasanya gambaran seperti itu adalah lesi yang jinak. Lesi jinak bisa kita temui atau menyerupai ganas pada kondisi-kondisi jaringan granulasi post-operasi, fibrosis, sutura granuloma, remnant tiroid, KGB reaktif, ataupun adenoma paratiroid. Nah, kalau kita ketemu lesi di thyroid bed yang gambarannya hipoekoik gelap kayak gini, ini artinya padat, kemudian bentukannya membulat, tepinya irreguler, lalu bisa aja ada komponen-komponen mikrokalsifikasi, kemudian apalagi kalau orientasinya seperti ini, non paralel, maka kita harus hati-hati memikirkan bahwa ini adalah suatu nodul yang rekuren. Kadang-kadang dia terlihat gambaran kistik ataupun ada komponen hipertiroid karena hiperekoik karena adanya deposit dari tiroglobulin. Nah, jadi ini kira-kira skematiknya untuk pasien yang kapan perlu dilakukan pemeriksaan imaging pada yang low risk 6 bulan sekali, 6 bulan selanjutnya per tahun, kemudian yang high risk tergantung dari apakah TG-nya positif atau negatif bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Nah, ini adalah contoh kasus dari pasien sehari-hari di mana pasien hanya mengeluh dengan adanya pembesaran dari lehernya. Pada waktu dilakukan USG ternyata kita menemukan ada banyak sekali nodul-nodul yang menurut saya tiratsnya adalah tirats 5, di mana kita bisa lihat nodulnya ini sangat padat, dan pada nodul yang besar sudah terjadi bentuk yang lobulated dengan komponen mikrokalsifikasi di dalamnya, sebagian taller than wide. Ini ada banyak nodulnya di lobus kanan
maupun di lobus kiri. Nodul ini dengan karakter yang sama di kanan dan di kiri. Kemudian ditemukan juga KGB di sini di level 1B yang membulat, di dalamnya ada komponen nekrotiknya sedikit. Kemudian pasien ini dilakukan tiroidektomi total, dan 1 bulan pasca tiroidektomi pasien ini kontrol USG. Dari USG ini kita dapatkan di bed kanan ternyata ada nodul yang kecil, hipo di sini, tetapi pada Doppler tidak ditemukan vaskularisasi. Kemudian di bed kirinya juga ditemukan ada 1 nodul anterior dari esofagus. Ini ada nodul hipo ekoik. Kemudian di sebelah bawahnya lagi dari bed kiri, ini saya menemukan ada 1 nodul juga yang hipoekoik, batasnya tegas. Ragu antara apakah ini KGB level 6 ataupun suatu nodul yang baru, dan KGB yang lama sebelum operasi di level 1B ini masih ada. Ternyata tidak dilakukan pengangkatan dari KGB tersebut. Pasien ini menjalani PET scan. Dari PET scan-nya ternyata ada 2 yang di sebelah kiri yang tadi pada USG kita temukan memang positif, dan KGB yang di level 1B ini juga positif. Nah, itu tadi mengenai imaging pada tiroid. Lalu kapan CT scan? CT scan dipakai untuk kalau kita melihat ada extra-thyroid extension atau adanya substernal spread atau penyebaran yang intratorakal. Kita pakai kalau kita ketemu dengan nodul yang bulky, adanya invasi pada trakea atau esofagus, atau invasi pada nervus laryngeus, atau kalau kita menemukan nodul yang batasnya tidak tegas, ada komponen kistik, kalsifikasi, dan ada invasi ekstra tiroid. Memakai CT scan hati-hati waktunya apabila pasien akan menjalankan ablasi, karena CT scan kontrasnya mengandung yodium. Dan CT scan ini lebih disukai daripada imaging potong lintang yang lain karena cepat dan resolusinya tinggi. Ini adalah contoh pasien karsinoma tiroid dengan CT scan, di mana kita lihat di lobus kiri inferior ini ada nodul yang sudah kelihatannya membesar di lobus kiri, dan ada komponen-komponen kalsifikasinya di sini. Kemudian di lobus kanannya juga di bagian inferior kita lihat ada nodul yang hipodens, lalu ada KGB dengan karakter yang serupa dengan nodul di tiroid yang lobus kiri, ini heterogen, menyangat heterogen dengan kontras, dan di level 6 dari lobus kanan, inferior lobus kanan, level 6 kanan, dan di level 2 kiri, ini kita lihat ada KGB dengan komponen kistik yang bentuknya membulat. Jadi kita bisa buat diagnosis bahwa ini adalah KGB yang metastasis. Nah, CT tadi sudah kita bahas, juga dia dipakai untuk distant metastasis, untuk substernal extension dan kompresi trachea. Atau dokter bedah kadang-kadang minta CT untuk peta surgical planning. Ini contoh kasus di mana pada waktu pasien dilakukan USG, gambarannya melebihi gambaran tiroidnya sehingga disarankan untuk CT scan, dan dari CT scan kita dapatkan ternyata gambaran yang besar tadi di leher kirinya itu adalah KGB level 6 yang sangat besar dengan komponen kalsifikasinya, dan terdapat juga KGB dengan karakter yang sama di leher kiri. Nah, ini adalah salah satu tanda adanya kompresi pada jalan nafas. MRI ini jarang dilakukan, biasanya dengan CT. Dia MRI kita tahu bagus untuk diferensiasi jaringan lunak, dan sangat ideal untuk menilai adanya keterlibatan dari nervus laryngeus ataupun adanya invasi ke spine. Nah, ini adalah contoh gambar MRI. Ini kalau kita lihat ini tiroid yang normal, ini tiroid yang tidak normal, sudah ada massa besar di tiroid dengan ekstensi ekstra tiroid, intensitasnya heterogen, dan kalau kita lihat dia menempel pada sisi kanan dari trakea, dan di bagian posteriornya kelihatannya sudah menginvasi ke trakea. Dan yang dipanah ini adalah esofagus, di mana kita bisa lihat tumornya sudah menempel pada esofagus. Jadi kita bisa memberikan keterangan dengan detail kepada dokter bedah pada waktu ingin dilakukan tindakan. Pada potongan yang lebih atas kita lihat ternyata pasien ini juga dengan suara serak, kita lihat bahwa ada
Ini di level laring ada penebalan dari nervus laryngeus recurrent. Nah sekarang kita dengan semakin banyaknya CT scan leher dan CT scan toraks, maka temuan nodul-nodul yang tidak spesifik menjadi lebih meningkat. Nah apa yang harus dilakukan? Dikatakan rate-nya antara 2-65%, kebanyakan adalah nodul jinak. American College Radiologist merekomendasikan 4 guideline, yaitu kalau ketemu nodul yang tidak spesifik, lihat umur pasien, evaluasi nodul, ukuran nodulnya, kemudian fiturnya seperti gambar-gambar tanda-tanda maligna tadi, dan kita rekomendasikan apakah perlu USG atau tidak berdasarkan tadi. Ini contoh kasus di mana pasien ini dengan karsinoma papiler tiroid, kita bisa lihat ini tiroid yang normal, tiroidnya ini membesar melebihi dari atau terdapat extratiroidal extension dengan adanya komponen kalsifikasi, kemudian ada nekrosisnya, dan kalau kita lihat ke anterior dia sudah mencapai kutis, sudah ke kulit, dan pada potongan yang lebih atas bisa kita lihat tumornya sudah menginvasi jalan nafas. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa tumor ini belum melakukan infiltrasi ke esofagus, jadi kita masih bisa lihat fat di dekatnya. Kalau tadi tiroidnya yang membesar, ini adalah CT scan di mana yang membesar bukan kanker tiroidnya tapi KGB-nya. Tumornya sendiri tidak terlalu besar, ada nodul dengan komponen nekrotik dan kalsifikasi di dalamnya dari lobus kiri, lobus kanan tiroid. Lalu kita bisa lihat ada KGB yang sangat besar, nah ini juga sama. Dari USG terjadi misinterpretasi karena besar sekali, lalu lanjut dengan CT scan. Kita lihat bahwa ini adalah suatu KGB dengan komponen kistik di sepanjang koli sebelah kiri kanan yang menyebabkan pendorongan dari musculus sternocleidomastoideus. Pasien ini post-op 2 tahun kemudian ada benjolan lagi, kemudian dilakukan CT scan, kita temukan adanya suatu rekurensi di bed yang sebelah kanan, tempat lesi yang tadi, ini terlihat adanya nodul-nodul dengan komponen kistik di bed tiroidnya sendiri dan di level 6 dari KGB, dan pada CT toraks kita dapatkan adanya suatu gambaran nodul metastasis. AI sekarang berkembang. AI ini adalah bagian dari tools yang terintegrasi, bisa kita pakai untuk meningkatkan diagnostik, terutama dalam scoring T-RADS dan stratifikasi nodul. Mungkin banyak gunanya untuk yang less experience atau pasiennya banyak sekali, sehingga AI dipakai. Lalu kita AI bukan menggantikan dokter, tetapi kita menjadi bantuan kita untuk bisa melakukan stratifikasi. Nah ini adalah secara overview di mana apa yang harus kita lihat, ini berbagai modalitas yang ada yang bisa kita pakai dengan temuan-temuannya. Ini bisa kita lihat apa saja yang harus kita pelajari dan apa yang sebaiknya diketahui oleh radiologis dari berbagai pemeriksaan ini. Sebagai summary, preoperatif DTC workup-nya adalah ultrasound leher dapat dilanjutkan dengan FNA, CT scan dengan kontras untuk kasus-kasus tertentu saja, CT toraks jika ada kecurigaan perluasan ke mediastinum atau intratorakal, kemudian rutin USG surveillance untuk post-op, dan untuk recurrent atau metastasis kita pakai PET CT atau pemeriksaan di kedokteran nuklir dengan WBS. Sebagai take home message-nya adalah USG itu adalah landasan. Jadi saya rasa karena banyaknya USG, mungkin semuanya bisa mulai melihat apabila menemukan nodul-nodul di tiroid. CT atau MRI dan PET CT merupakan komplementari. Kenali gambaran imaging untuk malignansi dan rekurensi. AI adalah alat bantu. Makasih Prof. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Indrati Suroyo atas presentasinya yang komprehensif.